Hai, halo semuanya. Ai aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend sebelumnya buat kalian semua. Selamat bermalam minggu. Selamat beristirahat di penghujung minggu kalian. Malam ini kita akan reading pakai tema seperti janji aku yang kapan malam itu, bahwa kita akan reading tentang cinta segitiga, yaitu perasaan dia ke kamu versus perasaan dia ke yang satunya yang lain. Terlepas entah kamu sadari atau tidak disadari kalau dia ada yang lain. Oke, sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Malam ini kita aroma telepatinya yang 7 chakra ya, supaya menetralisir nanti kalaupun hasil bacaannya tidak sesuai keinginan kalian, atau mungkin hasilnya agak-agak sedikit tidak enak ya, entah ini menyebabkan kecemburuan atau hal-hal lainnya. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekebun. Sebelumnya sebelum mulai aku sampaikan dulu, yang tidak terkoneksi, tidak terkait dengan readingan ini, atau tidak ada kaitannya dengan cinta segitiga, minggir dulu ya. Kita lagi fokus sama yang cinta segitiga dulu nih. Entah kamu orang ketiganya atau dia memiliki orang ketiganya, yang penting nanti kamu akan tahu arahnya kemana. Oke, aku disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan atau jangan diresonate-resonetkan ya. Kalian harus bijak dalam menyikapi readingan aku. Bukan aku aja. Apapun yang kalian dengar harus bisa menyikapi dengan bijak ya. Jadi tidak salah langkah. Oke, buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual aku, kalian juga bisa klik katalog yang ada di bawah. Itu nomor ada 2, jangan salah lagi ya. Kalian banyak yang menghubunginya ke katalog kalau aku lihat ya. Nanti nggak diladenin karena itu untuk jualan. Kita cek dulu energi kamu dan dia ya. Terus produk aku tuh ada temanya ya, masing-masing kalian sudah lihat ya. Ada track love, ada ini. Jadi kalaupun aku ritualkan atas nama kalian, weton kalian, itu sesuai dengan temanya itu. Jadi bukan minta ngembaliin pacarnya nih. Kalau attract love itu nanti nge-tracknya tergantung kamu. Bisa ya pacar kamu lagi balik, mantan kamu lagi balik, atau ya mungkin nge-track orang baru lagi gitu ya. Kemarin ada yang ngotot maunya ngebalikin pacarnya. Nggak semurah itu harganya buat balikin orang. Oke, kita lanjut ya. Jadi nih energi kamu dan dia dulu, siapapun dia,
yang berdealing sama kamu. Konektornya atau penghubung kalian di sini ada 3 of Wands. Ini juga udah menggambarkan nih third party ya. 3 of Wands ini adalah hubungan yang masih panjang perjalanannya, planningnya banyak, realisasinya sulit ya. Hubungan yang seperti berada di ujung tebing, kapan aja bisa menenggelamkan kamu atau menjatuhkan kamu jika tidak pintar-pintar menyikapi perasaan tersebut. Oke, energi dia saat ini ada death, ada ribet, ada sesuatu yang sedang ingin dia perbarui ya, ingin dia rubah. Ada jalan terang sepertinya yang sudah ada di dalam benak atau pikiran dia. Kemudian di sini ada devil, masih ada kemelekatan ya, masih ada adiksi yang belum bisa dia lepaskan. It's mean artinya mungkin masih banyak hubungan yang masih berjalan nih antara kamu sama dia ya. Walaupun situasinya entah seperti apa, tapi ada energi di mana memang perasaan masih kuat untuk kedua belah pihak. Nalo. Kemudian ada Four of Pentacles, energi dia lagi mengumpulkan power nih. Kalau aku lihat Four of Pentacles juga menggambarkan tentang stuck. Jadi kayak lagi mau pasang strategi tapi diam di tempat, tidak terlalu banyak melakukan action. Ya, aku rasa nih ada yang kebongkar. Jadi kayak dia belum berani melakukan satu action yang terlalu frontal atau action yang bergerak maju. Jadi cuman merencanakan ini itu tapi diam di tempat, nggak terlalu ada pergerakan. Energi kalian di sini ada Seven of Pentacles ya. Kalian lagi menunggu. Ada rencana juga, tapi kalau aku lihat kayak kalian menunggu dulu sesuatu yang pasti atau yang jelas ya. Artinya misalnya antara kamu sama dia mungkin kamu menunggu kepastian, kejelasan. Kecuali kalau memang nggak ada kejelasan dan nggak ada kepastian baru kamu maju. Planningnya udah ada. Berhari-hari ini aku lihat kalian banyak planning ya, tapi kayak nggak bergerak juga. Hampir sama energi dia. Kemudian di sini ada victory, 6 of Wands. Kalian lagi mengejar kemenangan. Target, value, cuan, apapun yang menurut kalian harus kalian prioritaskan terlebih dahulu. Jadi kalaupun menunggu ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan selingan. Nggak ngoyo-ngoyo banget nih. Nggak dikejar-kejar banget nih, santai aja. Ya. Kemudian di sini ada Prince of Cup. Ya, ini tentang keinginan move on. Atau keinginan melakukan sesuatu langkah baru. Tapi tidak terpaksa. Jadi makanya di sini kayak kalian nggak buru-buru ngapa, supaya ketika kalian melangkah ke jalan yang baru atau ke new beginningnya kalian, dalam artian kalian sudah plong atau kalian benar-benar sudah lepas dari keterbelengguan atau keterikatan dari masa lalu tersebut. Itu ya. Udah lama ya kita nggak reading ini ya. Sebentar Karena apa? Sebenarnya bisa aja aku readingin tiap bulan, update energi, cuman aku nggak mau menyiksa batin kalian kalau ngebaca ini, apalagi kalau ada perbandingan perasaan, kan nggak tahu nanti yang jatuh perasaannya gimana, ya nggak. Makanya aku ngejar yang fun-fun aja, yang nyenengin hati kalian. Tapi baiklah, hari ini kita bacakan ya. Kita lihat hubungan kamu sama dia seperti apa konsepnya. Ini aku izin cabut ya, kartunya tipis soalnya nggak jatuh nanti dia. Oke, di sini ada longing and desire. Kemudian ada memories and remembrance. Kemudian ada ideal romance. Kemudian ada the sweetest taboo. Kemudian ada joy and jubilation. Bottom of the deck-nya di sini ada Eros and Thanatos. Tuh dia hubungannya berseberangan ya. Selalu terjadi konflik, terjadi tuntut menuntut. Hubungan toksik juga. Tapi nggak bisa lepas satu sama lain. Pengennya tetap bersama, padahal sudah tahu banyak sekali halangan dan rintangan. Longing, desire di sini hubungan yang penuh dengan keinginan-keinginan. Jadi satu sama lain saling harus memiliki keinginan dan harus memberikan apa yang menjadi keinginan salah satunya. Tentang feedback, tentang effort balik ya. Kayak kamu pengen memberikan sesuatu kepada dia, tapi dia juga harus memberikan sesuatu ke kamu. Apa itu misalnya ya. Jadi ada kesepakatan, ada janji. Ada hal-hal yang memang kalian lakukan di awal ketika menjalin hubungan tersebut. Kemudian di sini ada memories and remembrance ya, banyak yang menciptakan kenangan-kenangan
ya, entah ini melalui foto atau sekedar dalam memori ingatan kalian dengan apapun yang pernah kalian lakukan bersama, seperti itu. Ya, ini juga aku lihat ada beberapa yang berjarak, mulai ada gejala-gejala kerinduan. Kemudian di sini ada ideal romance, ya. Kamu ngerasa, bukan kamu aja, bahkan kedua belah pihak antara kamu dan dia ini ngerasa bahwa hubungan kalian adalah hubungan romansa yang ideal banget. Kamu sudah ngerasa bahwa terlepas bisa memiliki ataupun tidak bisa memiliki dia, entah ini secara legal atau secara apapun. Mungkin salah satu di antara kalian ngerasa bahwa kamu atau dia adalah memang benar-benar pasangan ideal. Dari sekian banyak yang hadir dalam kehidupan kamu, baru ngerasain idealnya itu serasinya itu sama dia gitu. Ya, jadi candu banget nih hubungannya. Kemudian ada the sweetest tabu. Ada hubungan tabu antara kalian, dan itu adalah hubungan yang manis. Tabu tau lah ya, artinya ada hubungan-hubungan terlarang, ada hubungan-hubungan toksik, karmik, atau hubungan-hubungan yang pakai ngumpet-ngumpet, cekin-cekin kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada joy and jubilation. Ketika bersama dia yang terjadi adalah kesenangan, kebahagiaan, euforia, jubilation, terlalu kegirangan ya. Jubilation tuh kegirangan banget saat bersama dia, sehingga tidak mempersiapkan hati kalau nanti sewaktu-waktu terjadi sesuatu dalam hubungan kalian akan seperti apa. Jadi kayak merasa bahwa menjalin hubungan sama dia adalah satu titik aman. Udah aman nih, dia cinta kok sama aku gitu. Halo aku semua, hubungan itu nggak pernah bisa diprediksi. Kadang-kadang ada yang sudah bertahun-tahun nikah aja masih bisa terlepas, apalagi kalau masih biasa-biasa aja, pacaran-pacaran aja, apalagi ngumpet-ngumpetan ya. Oke, mari kita cek dari tarotnya. Kalian tahu nggak, ini kartu kan udah berabad aku nggak pakai sejak ada apa sih namanya, kalau ada gambar-gambar yang agak gimana itu di YouTube. Jadi tadi aku terpaksa mendesain mereka dengan gaun-gaun baru karena gambarnya nggak ada yang ramah lingkungan. Tapi ini kartu paling cocok untuk cinta segitiga. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Three of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Queen of Swords semua. Ada sesuatu yang sudah terbongkar atau dibongkar dengan sengaja. Jatuh pula dia. Sebentar, Kemudian ada Three of One, ada dua Three of One. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Knight of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Hubungannya hubungan manipulatif. Ya, aku nggak tahu yang manipulatif kamunya kah atau dianya kah. Yang jelas di sini ini adalah hubungan yang bisa dikatakan penuh dengan tipu daya, muslihat, kelicikan, semua komplit lah ya. Player mungkin, playing victim mungkin. Ada hal-hal di mana selalu aja terjadi penolakan-penolakan. Entah ini penolakan dalam bentuk alasan ataupun dalam bentuk tindakan. Ya, ada hal-hal yang mungkin kamu ingin ketahui lebih dalam lagi tentang diri dia, tapi sepertinya dia punya shield atau dia punya proteksi diri untuk tidak terbawa arus, akhirnya menceritakan apa yang menjadi rahasia dia selama ini. Yang jelas kalian berdealing sama seseorang yang misterius. Kamu ngerasa dekat sama dia, kamu ngerasa kenal sama dia, tapi kamu nggak tahu dia sepenuhnya, seperti itu. Ya, ini ada hubungan yang benar-benar dikecewakan, tidak sesuai dengan ekspektasi, alias ada sesuatu yang terbongkar dalam hubungan kalian.
ya, entah ini disengaja atau tidak disengaja tadi seperti aku lihat. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, karena di sini seperti kayak kamu nggak nyangka-nyangka aja, ya. Ini banyak planning yang sudah direncanakan dari awal antara kamu sama dia, terlepas kamu tahu atau tidak hubungan ini adalah hubungan third party. Cuman di sini kayak ada janji yang sudah pernah diucapkan. Katakanlah kalau memang yang khusus ya, khusus yang sudah tahu mungkin dia sudah punya pasangan. Mungkin ketika dia mendekati kamu dengan alibi bahwa hubungannya nggak baik-baik aja, ada cerita begini, cerita begitu, keluhan ini, keluhan itu, curhat ini, curhat itu, dengan janji bahwa nanti ya setahun lagi, nanti ya sekian waktu lagi aku akan pisah dengan dia. Kamu bisa nggak bertahan dulu sama aku? Tapi sepertinya janji-janji itu nggak ditepati. Akhirnya ada yang ngebongkar, ya, sengaja membongkar itu atau ya tadi terbongkar sendiri. Ada juga di sini mungkin sengaja cari tahu tadi karena dia ini banyak rahasia banget, ya. Kamu pingin tahu kenapa sih ada waktu-waktu yang memang dibuat sengaja sama dia terkoneksinya itu ada waktu-waktu tertentu seperti itu. Padahal kamu ngerasa bahwa selama ini kan harusnya bisa kapan aja, anytime gitu. Nah, di sini kecurigaan kamu mulai kamu bongkar-bongkar cari tahu ada apa sih sebenarnya gitu. Bukannya bertanggung jawab ya, bukannya bertanggung jawab dari sesuatu yang sudah terjadi atau sudah diketahui, tapi beberapa malah menghilang atau di ghosting begitu aja, ya. Ini ada energi overthinking, ada energi keras kepala. Kalian juga berdealing sama seseorang yang sudahlah adiksinya tadi besar sekali. Kemanapun adiksi tersebut mengarah, entah itu player, memanfaatkan, atau ada hal-hal yang benar-benar merugikan diri kamu. Seperti itu. Itu hubungan yang sudah terjadi antara kalian. Kemudian di sini ada Three of Wands. Three of Wands ini juga menggambarkan tentang perencanaan yang sudah kalian buat mateng-mateng ya, tapi akhirnya ngeluber. Cuman mateng doang tapi nggak dinikmatin. Artinya ada sesuatu yang toksik dalam hubungan kalian. Warna hijau, toksik simbolnya, ya. Ada racun. Di sini kalau aku lihat nih ya, sepertinya ada kesepakatan dalam diri kalian terkait masalah finansial, pembiayaan. Nggak tahu apakah mungkin disuruh bertahan tapi tetap diberikan kemewahan, atau tetap bertahan karena ada sesuatu yang diandalkan, tapi juga salah satunya memberikan nafkah bahkan sampai ke keluarga-keluarganya. Ada trust issue juga dari pihak keluarga dalam hubungan kalian kalau aku lihat. Banyak di sini wanita yang usianya lebih di atas pria, ya, third party-nya seperti itu. Bahkan nggak tanggung-tanggung nih, ya. Ada yang terang-terangan sebenarnya tahu hubungan segitiga ini, bahkan mungkin pasangannya tahu atau yang satunya tahu, tapi tetap ingin jalan. Hanya saja kayak nggak tahu ya, way out-nya nggak ketemu hubungan ini. Akhirnya ada yang ngelunjak, bukan ngelunjak sih, ya, menurut aku kayak ngerasa bahwa ini kan sudah terjadi hubungan ini, harusnya tetap ada tanggung jawabnya, mau dibawa kemana, arahnya kemana gitu. Ini kan udah misalnya bertahun-tahun gitu ya, atau udah lama nih, setidaknya ya, dengan apa yang sudah diberikan harusnya kamu juga bisa memberikan sesuatu, apalagi kalau sudah dijanjikan. Jadi kayak ada kesepakatan yang tidak ditepati atau tidak berjalan progresnya. Beberapa memang di sini adalah hubungan yang dimanfaatin ya, baik secara finansial ataupun secara tadi kesenangan aja, secara tabu ya, atau hubungan ini hanya untuk fun belaka, hanya untuk bercocok tanam seperti itu. Kita lihat lagi hubungan kalian ya. Aku tuh sebenarnya pengen tiap malam bacain komen kalian satu persatu, tapi kadang-kadang aku agak nggak enak energi aku sejak full moon kemarin ya. Aku gampang terdistract. Jadi apa yang terdistract dari yang aku baca kemarin itu akan berpengaruh pada ucapan aku. Jadi aku jaga-jaga gitu. Nanti salah ucap di komen. Nah, aku makanya agak sedikit agak sedikit mengurangi durasi membaca komen. Jadi aku nggak komentarin, tapi aku love like aja ya. Tuh aku ya, bukan admin aku, The Magician, karena buat kalian terutama yang baru-baru ya, lihat dulu. Aku tuh sudah lama banget dari tahun 2019. Jadi kadang-kadang aku sudah menempatkan mungkin readingan aku ke arah yang agak
bahasanya agak gimana gitu. Jadi kalau kalian agak kurang-kurang paham, ya harap maklum. Atau sebelum kalian komentar, cari tahu dulu apa sih yang dimaksud tadi. Jangan ceplak-ceplak aja. Oke? Ada Hangman, ada Page of One, kemudian ada Magician, ada High Priestess, ada The World, Aries, Leo, Sagittarius, ya. Aku ngelihat di sini hubungannya sangat tidak ada kejelasan, hubungan yang menggantung tadi, ya. Artinya apa yang sudah kalian bicarakan, apa yang sudah kalian jalani sama-sama, ketika kamu meminta entah itu tanggung jawab atau kamu meminta kepastian, kayaknya mungkin dia hanya menjawab tarsok seperti itu. Dan beberapa di sini kalau aku lihat memang hubungannya juga ada kaitannya dengan yang namanya magic. Aku nggak tahu apakah dia menggunakan magic untuk membuat kamu terpikat sama dia atau sekedar magic untuk dirinya sendiri supaya terlihat menarik, ya. Ini hubungan pembelajaran, bahkan ada beberapa yang sampai sudah nikah sirih mungkin, ya. Tapi dari nikah sirih pun ada ketidakpuasan. Ini kan cuma janji supaya menghalalkan kita nikah siri, oke. Begitu sudah nikah siri, ngerasa bahwa seharusnya aku punya jatah yang sama, seharusnya aku punya begini yang sama. Akhirnya terjadi perdebatan, bahkan pertengkaran hebat. Bahkan nggak tanggung-tanggung ada yang di ghosting begitu aja, ya. Entah lagi dalam keadaan dia punya anak ataupun lagi hamil. Yang jelas seperti itu, karena tuntutan tadi, kayak dianya ngerasa bahwa, loh, kamu kan sudah tahu dari awal, kenapa sekarang seperti ini gitu, ya. Tadi karena adanya atau munculnya harapan-harapan bahwa jika suatu saat ini hubungan berlanjut terus, harusnya dia lebih luluh seperti itu. Tapi nyatanya enggak, karena karakter dia mungkin memang keras kepala, ego, atau ada pride. Beberapa juga ada keterlibatan, nggak bisa melepaskan pasangannya, apalagi kalau dia pasangan resminya. Ada kaitannya sama gonogini mungkin, faktor pandangan sosial mungkin, atau bahkan pasangannya yang lebih kaya mungkin, sehingga kayak dia nggak bisa melepaskan yang satunya demi kamu, seperti itu. Jadi alhasil ya memang hubungan ini nggak berjalan, walaupun situasinya adalah saling memiliki perasaan yang kuat, saling punya chemistry satu sama lain. Cuman aku lihat beberapa di antara kalian ada yang bersikeras bahwa aku nggak mau terus-terusan berada di situasi ini. Jadi kayak ada yang mulai melepaskan situasi toksik tersebut. Itu ya ai aku. Oke, aku mau cek perasaan. Salah. Bottom of the deck energi kalian di sini ada Ten of Coin, ya. Aku nggak tahu nih apakah beberapa di antara kalian dengan situasi third party ini ya udahlah nggak masalah hidup di satu tempat yang indah, tapi kesepian, tapi selama dinafkahi atau selama diberikan apa yang menjadi keinginan, ya monggo, nggak apa-apa. Atau sebaliknya, bisa jadi kalian selama ini terlalu banyak memberikan sumbangsi, support system, atau apapun yang berkaitan dengan material thing, tapi kalian merasakan kesepian, seolah-olah pengorbanan kalian itu kayak nggak ada artinya. Percuma aja ada dia, percuma aja diberikan segala sesuatunya, tapi toh aku juga tetap kesepian. Ada beberapa yang energinya seperti itu. Sisanya mungkin beberapa di kubu kepo nih. Aku lihat sih sudah menikmati kesendirian kalian dengan cuan kalian juga. Dalam artian kayak kalian udahlah, nggak ada dia nggak apa-apa. Sekarang malah aku bisa punya ini, punya itu, bisa nabung, bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Oke, kita lanjut ke perasaan. Sebelah sini, ini kartu. Ini ada dua kartu yang sama. Oh, kalian punya yang cantik deh ya, yang emas lapisannya. Ya, yang sebelah sini perasaan dia, siapapun itu yang berdealing sama kalian kepada kalian. Tapi yang di sebelah sini adalah perasaan dia kepada yang satunya. Kita cek perasaan dia ke kamu dulu ya. Pilih kasih ya. Si Mami pilih kasih. Iya dong, kan kalian yang tiap hari nemenin Mami. Jadi kalian dikasih kartu yang bagus. Diskriminasi. Oke, kita cek perasaan dia kepada kalian. Oke, di sini ada Six of Cup. Ada apa ini? Lagi berjarak kah? Kayaknya kangen dia sama kalian. Cancer, Scorpio, Pisces. Perasaan ke kalian ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian
ada The Tower. Aduh, gambarnya sebentar, kita tutup dulu. Kemudian di sini ada The Moon. Gak muat tempatnya di sini. Oke, kemudian ada Hermit. Ya, itu perasaan dia ke kalian. Bottom of the deck, perasaannya ke kalian. The Sun. Dia merasakan adanya kehangatan. Merasakan bahwa ketika bersama kalian itu dia terpenuhi. Apapun yang membuat dia merasa terpenuhi. Bisa tentang kasih sayang, perhatian, atau hal-hal lainnya. Oke. Kita lihat perasaan dia ke yang lain. Entah itu pasangan resminya kah, atau cem-cemannya kah, atau siapapun lah yang dia selingkuhin ya. Harus siap mental ya kalian kalau udah di fase ini. Karena kita nggak akan tahu kartu jatuhnya gimana. Ada Five of Pentacle. Kemudian di sini ada Seven of Wands. Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Death, Scorpio. Kemudian ada Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, kemudian di sini ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck dia terhadap yang lainnya ada Knight of Pentacle. Ya, hampir sama tadi Knight of Pentacle. Aku nggak tahu Knight of Pentacle ini apakah ya tadi. Jika memang hubungan dia sama yang satunya ada kaitan masalah finansial, ini tergantung antara dia memang pelan-pelan ingin meminta sesuatu kepada yang lain tadi, atau dia yang harus memberikan sesuatu kepada yang lain tadi. Tapi kalau yang aku lihat hubungan dia sama yang lain pun stuck, nggak berkembang, hubungan yang slow motion banget seperti itu ya. Perasaannya ke kalian ada kerinduan. Aku bahas yang kalian dulu ya. Dengan Six of Cups di sini ada kerinduan, ada memori, ada nostalgia. Tadi juga ada di kartu oracle-nya, artinya ada kerinduan dalam sekali yang dia rasakan terhadap diri kamu. Tapi perasaan dia ke kamu juga menggambarkan tentang juggling atau pilihan. Artinya memang ada situasi di mana dia harus menentukan sikap ya, antara memilih kamu atau memilih yang satunya. Ini akan dia lihat lebih berat mana prioritasnya, lebih berat mana untuk jangka panjangnya, masa depannya ke depan seperti apapun yang harus dia perhitungkan ya ai. Kemudian perasaannya ke kamu di sini ada Five of Cups di bawahnya. Di sini ada Tower. hampir mirip soalnya. Itu The Moon malah ya. Di sini ada The Tower. Perasaannya sedih, kecewa ya dengan apa yang sudah terjadi. Mau tidak mau, misalnya kalaupun hubungan kalian masih bersama ya, itu artinya mungkin dia ngerasa suatu saat jangan-jangan hubungan ini nggak bisa dipertahankan. Mungkin hubungan ini akan harus diakhiri. Tapi jika kalian yang sudah berakhir, ya sudah. Artinya di sini ada perasaan yang memang sudah berakhir, tapi sebenarnya dia tidak benar-benar ingin berakhir. Ya, perasaannya ke kalian sebenarnya ada kesedihan, ada kekecewaan dengan apa yang sudah terjadi. Bukan kecewa kepada kalian, tapi kecewa dengan dirinya sendiri, dengan situasi yang terjadi antara kamu sama dia. Kok bisa kejadian ya, kok bisa ketahuan ya. Itu juga ada perasaan malu yang dia rasakan terhadap diri kamu itu ya. Kemudian di sini ada The Moon, ada Pisces. The Moon ini juga ada kesedihan, ada renungan-renungan yang mulai terjadi dalam diri dia, mengingat kerinduan tadi juga bisa ya. Atau memang ada hubungan yang menurut dia ini nggak bisa diterusin. Kalau diterusin nanti menyakiti satu sama lain. Jadi mau nggak mau ya sudah, mencintai dalam diam itu mungkin jauh lebih baik ya. Dia mencintai kamu dalam diam, sementara kamu pengennya mencintai dia dengan barbar. Gitu ya. Kemudian ada The Hermit ya, perasaan dia ke kamu memang di sini lagi cari pencerahan. Beberapa di antara kalian aku lihat sih hubungan ini akan mondar-mandir ke depannya ya. Kelanjutan hubungan kalian tuh masih belum tuntas, karena entah seperti apapun dia coba menghindari kamu, tapi ada energi nanti ujung-ujungnya juga kalian akan balikan lagi.
Karena di sini kalau yang aku lihat ada satu perencanaan dalam diri dia tuh gimana caranya untuk bisa terkoneksi lagi atau gimana caranya untuk memperbaiki hubungan sama kamu. Karena di sini sebenarnya dia belum benar-benar ingin berakhir. Sekalipun ada pemikiran dalam diri dia suatu saat pasti berakhir nih atau suatu saat harus diakhiri. Tapi kayak not yet, belum sekarang. Tidak sekarang waktunya. Itu ya. Oke, kita lihat perasaan dia kepada yang satunya. Di sini ada Five of Pentacle. Aku nggak tahu nih apakah tadi sih lebih kepada dianya ya. Apakah memang hubungan yang dia jalanin bersama yang satunya? Kita ambil dua contoh ya. Misalnya yang satu hubungan ini adalah hubungan tadi yang sudah resmi. Tadi juga udah dijelasin bahwa dia nggak bisa melepaskan. Misalnya jangan-jangan pasangannya yang jauh lebih kaya daripada dia, daripada lebih mapan atau lebih banyak memiliki atau lebih memegang kendali. Sehingga untuk dia melepaskan pasangannya nggak bisa. Atau hubungan ini berjalan karena faktor finansial ya. Atau dianya ke si yang lain itu lebih banyak meminta atau mengharapkan. Seperti itu. Padahal kalau aku lihat di sini dengan Seven of Wands, hubungan dia sama yang satunya, yang lain tadi, sering berantem ini, sering beradu, ya. Ada aja yang diperdebatkan, ada aja permasalahan. Apalagi jika hubungan kamu sama dia sudah diketahui sama yang satunya tadi, udah dia tuh sudah kayak kehilangan kepercayaan sama yang tadi, ya. Tapi di sini hebatnya ada Death, artinya dia tetap mencoba mempertahankan hubungan dia dengan yang lain tadi dengan alasan apapun itu, ya. Entah ini pasangan resmi atau tidak, aku nggak tahu lah. Kalian yang tahu. Jadi kayak berupaya bahwa hubungan ini memang harus dipertahankan seperti itu. Kemudian di sini ada Nine of Cup. Hubungannya di sini kalau aku lihat sih bisa dikatakan nyaman-nyaman, tapi kayak terpaksa. Ini aku bahas yang hubungan pasangan resminya dulu ya. Jadi kayak hubungannya ini nyaman sih nyaman, tapi kayak antara mau dan tidak seperti itu, ya. Kemudian di sini ada Queen of Wands. Karena di sini ada sesuatu yang memang harus dipatuhi. Ya, ada pengaruh mungkin orang tua atau pengaruh pandangan sosial atau memang ada hubungan yang katakanlah tidak bisa dipisahkan, katakanlah misalnya kerjaannya yang mana nggak boleh bercerai misalnya gitu. Tapi sebenarnya hubungan ini udah nggak dalam posisi yang nggak stabil sih seperti itu. Tapi kalau dia adalah yang single, dia bukan memiliki pasangan resmi, aku lebih ngelihat di sini ada energi memanfaatkan. Ya, jadi kalau kamu kemarin merasa dimanfaatkan, seharusnya saat ini kamu bisa ketawa. Bukan kamu aja yang dimanfaatin, berarti yang lainnya juga sedang dimanfaatin. Ya, dia suka memanfaatin yang satunya juga mungkin karena atas dasar tadi. Ya, sesuatu yang ingin dia dapat. Mungkin ke kamu dia ngerasa kurang, cari lagi deh yang satu biar tambah. Entah ini masalah gairah ataupun masalah finansial juga. Tapi kalau aku lihat di sini hubungannya juga nggak harmonis ya. Kalau yang aku lihat hubungannya masih dalam situasi ada kecemburuan. Entah yang lainnya tadi sudah mengetahui kalau dia memiliki kamu, jadi kadang-kadang suka ada keributan. Cuman yang di sana juga nggak bisa lepas dari dia, ya. Jadi kayak tahu keburukan dia, tahu kejelekan dia, tapi juga nggak mau lepas gitu, kayak bucin juga gitu. Enak banget nih orang dibucinin banyak orang gitu ya. Ya, tetap kayak kekeh, ya udah mau berantem mau gimana tapi maunya tetap bersama. Nah, energi dia nih serba salah antara kamu sama yang lain, ya. Kemudian di sini ada Nine of Cup tuh. Hubungan dia sama yang satunya cuma mengejar kenyamanan aja, tapi sebenarnya deep down juga ini kepalsuan sih. Ya, ada senyum palsu yang terselubung dalam hubungan mereka. Even di sini juga dengan Queen of Wands ya berdasarkan ketertarikan fisik dan ketertarikan finansial juga, atau ketertarikan sesuatu yang bisa dimanfaatin, nggak harus finansial lah, ya. Apa aja itu yang bisa dimanfaatin. Jadi gitu. So sepertinya kalian memang berdealing sama seseorang yang pendiriannya belum tetap, gitu. Nggak mau melepaskan kamu. Ya, nggak mau melepaskan yang di sana juga, atau nggak mau melepaskan yang di sana tapi sama kamu juga mencoba untuk memperbaiki. Karena aku lihat antara kamu sama dia banyak yang sudah ambiar hubungannya, seperti itu. Oke, itulah perasaan dia ke kamu dan perasaannya ke yang satunya. But
sorry to say, harus aku sampaikan, deep down ya, di dasar hati dia, di antara perbandingan dua kartu ini sebenarnya lebih banyak ketulusannya ada di dalam diri kamu. Jadi ada perasaan yang beda. Kalian bisa senyum-senyum deh. Ada yang beda yang dia rasakan terhadap diri kamu, seperti itu ya, karena banyak kartu majornya di kamu daripada yang di sana. Jadi sebenarnya perasaannya lebih besar ke kamu, cuman kita kan nggak pernah tahu hambatan apa sih yang menjadi sesuatu antara kamu sama dia nggak bisa bersatu itu. Tapi kalau melihat dari perasaan, aku lihatnya lebih positif ke kamu, lebih bagus ke kamu. Bukan menghibur kalian karena ini readingan untuk nyenengin kalian ya, enggak. Ya, karena aku lihat memang kartunya di sini seperti itu. Cuman dia nggak bisa ngasih keputusan sama kamu. Sedih sih kehilangan kamu, lihat ya. Cuman mau bilang apa? Sepertinya sudah terjadi. Oke, kita lihat zodiak terkuat. Ada Aries, ada Pisces, ada Taurus, ada Capricorn, ada Cancer, ada Aquarius. Bottom of the deck-nya ada Leo. Oke, ada M, R, T, I, C, P, D, E, O, Y, F, N. Bottom of the deck-nya Q. Angka yang terkoneksi antara kamu ada 7, ada 5, 17, 22, 10, 15, 24, 29, 16, 1. Bottom of the deck-nya 27. Kita lihat ada pesan apa buat kalian malam ini. Oke, di sini ada emosi adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetapi itu juga dapat mempengaruhi hidupmu dan memburamkan visimu. Untuk melihat semuanya dengan jelas, lepaskan kebencianmu. Kemudian ada kekasihku. Kekasihku. Walaupun fisik kita terpisah, tapi hati kita selalu menyatu, tuh kan? Dalam cinta tidak ada ruang dan waktu karena kita adalah satu, tidak akan pernah hilang. Terlihat tadi di perasaan dia ke kalian. Aku nggak tahu ini sebenarnya membuat kalian senang atau geram. Karena ada dualitas yang berseberangan. Nggak kayak bisa memiliki perasaan tapi nggak bisa memiliki fisik, itu juga aduh gimana sih rasanya. Oke, satu lagi ada, mungkin kamu tidak selalu mengerti mengapa semua masalah itu terjadi kepadamu, tetapi percayalah akan ada penyelesaian di setiap permasalahan yang kamu hadapi. Berkah akan segera datang, amin. Oke, ayah-ayahku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye,